Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Saya pikir di bursa transfer untuk Liga Super makin rame untuk menyambut kompetisi yang baru. Tetapi juga bagaimana beberapa klub juga berusaha keras sebelum berputar Liga Super kita pada September yang akan datang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah itu ya seperti tertulis dalam FIFA Registration Bans, di mana ada beberapa klub, ada Persib Bandung, ada kemudian banyaklah Semen Padang, PSIS Semarang, Adiaksa, ya itu kemudian ada dari Wamena, dari PSBS Biak, semua kan masih ada. Tapi Persib Bandung bergerak dengan sangat cepat, artinya tetap mereka menghormati proses hukum yang berkekuatan hukum itu dengan apa yang sudah kita dengar sebelumnya ya, sejak 29 Mei yang lalu kalau nggak salah, di mana FIFA menyatakan ada nama Persib di situ. Ini buntut dari mungkin case Daisuke Sato ya, pemain belakang dari Filipina yang sempat pernah memperkuat Persib dari 2023 kalau nggak salah, diperpanjang 2 tahun sampai 2025, tapi di 2024 Persib memutus kontrak dari pemain tersebut dan Daisuke itu maju untuk bisa sampai ke CAS, bahkan di CAS mungkin dia dimenangkan di sini dan Persib harus bisa menyelesaikan masalah ini, dan Persib tetap dengan sportivitas ya, profesional yang sangat tinggi menyelesaikan semuanya dan akhirnya selesai dengan kasus dari Daisuke Sato ini, sehingga Persib itu lebih tenang untuk bisa mendaftarkan semua pemain-pemain dia, karena kita tahu bersama pemain-pemain Persib ini kan ada banyak yang datang ya, mungkin ada 6 yang masuk, termasuk Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh, pemain tim nasional kita, tapi ada 4 juga yang berada, Gabriel Mutombo yang ikut di sana ya, pemain belakang, kemudian ada Luka Menalo yang datang dari Bosnia, ada Balsa Sekulic ya dari Montenegro ikut dia tangkan pemain depan Balsa. Kalau Luka Menalo ini kan pemain yang berada di sayap, ada Gakuto Notsuda dari Jepang yang bermain sebagai gelandang. Dan yang terakhir adalah Mariano Peralta, pemain Argentina ini yang sudah berlabuh di Maung Bandung, dan nama-nama ini memang harus didaftarkan. Maka sekarang dengan sudah selesai semua masalah di FIFA Registration Bans ini, Persib manajemennya sudah bisa langsung cepat. Jadi artinya ini memang sukses yang dilakukan oleh Persib, termasuk dengan PSIS Semarang yang tadinya nama mereka tuh ada. PSIS sudah selesai, jadi bagus ya. Adiaksa sudah selesai juga, sudah nggak ada, tinggal ada beberapa klub lain yang mungkin masih ada namanya tertera dari Biak, kemudian dari Semen Padang dan beberapa lainnya juga. Ya semoga semua ini berjalan dengan baik semua dan diselesaikan dengan baik-baik saja ya semua. Dan saya pikir apa yang dilakukan Persib ini adalah wujud dari bagaimana keseriusan mereka untuk bisa menatap berbagai event yang ada di depan mata, bukan saja di Liga Super, tapi Maung Bandung ini akan berhadapan juga dengan di Piala Liga, kemudian di Piala antar klub ASEAN, ya ACC, apalagi sudah maju ke tingkat yang lebih tinggi kan di Asia, di ACL2, tapi harus bisa melalui kualifikasi dulu. Persib akan berhadapan dalam waktu dekat menghadapi Dijer, ya FC dari Filipina yang akan bermain di stadion di GBLA, dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi tim asuhan Igor Tolic untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi event-event tersebut, karena tidak mudah untuk merancang strategi di 4 event besar, karena ada juga yang event yang sudah memang depan mata yang bahkan sudah bersiap pada besok akan bermain nantinya di Piala Presiden, walaupun ini hanya ajang sebagai batu loncatan untuk bisa melihat kekuatan tim-tim lain ya, tetapi tetap mungkin Persib akan ikut untuk bisa ya pemanasan lah untuk menyambut Liga Super nantinya. Jadi Persib sebagai tuan rumah bahkan yang akan berhadapan dengan Arema Malang di sana. Jadi mereka juga berusaha, pasti tidak mungkin untuk kalah tersisi, apalagi sebagai tuan rumah yang akan bermain di Jalak Harupat. Tentunya Persib ingin untuk bisa terus ya konsisten ya, walaupun ini hanya pemanasan, tetapi ingin berprestasi juga di Piala Presiden ini dengan skuad yang ada untuk bisa menembus babak final, karena yang grup yang satu itu, grup B itu berada di stadion di Gelora Bung Tomo ya di Surabaya. Di sana yang kita akan ketahui nantinya
Ini pertandingan demi pertandingan yang sangat ketat, karena di tengah Piala Presiden ini juga banyak pemain Persib yang akan diambil, mungkin sekitar 6 sampai 7 mungkin, untuk main di tim nasional Piala AFF yang ditangani oleh John Herman. Jadi ini berbarengan ini. Jadi Persib memang harus bisa mendaftarkan pemain-pemain yang mungkin sebelum-sebelumnya dipinjamkan dan ditarik lagi, ada yang sudah bergabung saat ini dan memberikan jam bermain yang banyak tentunya, karena dengan tidak hadirnya pemain-pemain top seperti Tom Haye misalnya, Mark Locke, Eliano Reinders yang ada bisa bermain, Beckham Putra, Sadil Ramdhani yang ada di dalam tim yang ikut TC, tentunya ini kan mempengaruhi juga dengan ada sampai 6 yang mereka tidak bisa ikut memperkuat Maung Bandung nantinya di Piala Presiden. Tapi apapun itu, karena kedalaman skuad yang oke, bagi Persib tidak ada rasa takut, rasa gentar tentunya bagi Persib untuk menghadapi setiap event yang ada di depan mata mereka. Tapi yang pasti tentunya banyak yang akan menunggu ya bagaimana ya penampilan dari Mariano Peralta, pemain terbaik di Liga Super musim yang lalu ketika bersama dengan Borneo, karena Peralta menunjukkan kualitas yang sangat baik ya, bisa bermain agak ke sayap, bisa bermain juga di belakang striker. Itu luar biasa, sebagai nomor 10 juga dia bisa melakukan itu, 20 gol, 14 assist dalam 34 match di Liga Super musim lalu, luar biasa memang bagi seorang Peralta. Tapi sekarang dia didukung oleh pemain-pemain yang hebat yang didatangkan oleh Persib juga ya, seperti ada Balsa yang ikut datang, ada Menalo juga dibantu dengan Sandi di belakang, di kanan Ragnar ada di depan bermain di sisi sayap, Mutombo juga di belakang. Jadi suatu kelengkapan paket yang ada. Boleh banyak pemain yang pergi, termasuk dengan Federico Barba tentunya, tapi Mutombo sudah ada. Karena Persib juga ada menyisakan, ada sekitar mungkin 6 pemain lagi yang mereka tahan ya. Ada Patricio Matricardi, ya Matricardi di belakang tentunya, Julio Cesar, Berginho juga ada, Ramon Tangke, Julian Barros masih tetap bertahan, dan Luciano Goicoechea itu masih ada. Dengan ada pemain-pemain ini, saya pikir masih kuat Persib, karena mereka terus memperkuat Persib daripada musim yang lalu. Sudah tentunya beradaptasi dengan sangat baik bersama dengan Persib, ditambah dengan ada 4 pemain yang ada, atau bahkan 5 pemain yang masuk lagi. Ini semakin oke ya bagi Persib tentunya untuk bisa mengarungi musim yang baru nanti ini, karena sudah lengkap dari segi kuota. Itu sudah 11 pemain mereka sudah ada dan siap tempur untuk menghadapi Liga Super dan event-event yang saya bilang tadi kan, di ACL 2, kemudian di Asian Championship ya untuk ACC di antar klub, dan Piala Liga yang ada di depan mata. Jadi kita tunggu semuanya, karena Persija juga bersiap dengan baik ya. Persija apalagi Nadeo Argawinata sudah didatangkan dari Borneo menjadi kiper dengan sana, karena sebelumnya kan sudah Agil Safik sudah ada sana, ada Andri Tani kiper, bahkan Cyrus Margono juga ada di Persija ya. Jadi ada 4 kiper dalam persaingan. Tapi dengan Nadeo ada, mungkin di bawah Mister ini semakin kuat bagi Persija, dan tinggal menunggu ramuan atau racikan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih baru di tim nasional seperti Sintayong ini untuk tim Macan Kemayoran yang juga bertekad, berambisi menjadi juara untuk mempersembahkan 500 tahun ya HUT Jakarta, kota Jakarta. Dan memang semakin ramai nantinya Liga Super, karena bukan cuma Persija, bukan cuma Persib juga yang berambisi menjadi juara. Persebaya, Arema Malang semua siap tempur bahkan untuk bisa menjadi pemenang ya. Bayangkara, Dewa United juga, itu Bali United, semua sudah siap untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi untuk bisa ke sana tentunya kedalaman skuad yang harus semua klub di Indonesia harus melakukan itu. Ya, termasuk dengan Persib tentunya yang jauh-jauh hari dengan sangat cepat sudah mendatangkan banyak pemain, sudah melakukan juga persiapan mereka, dan sekarang tinggal menunggu untuk September nanti dalam mengarungi Liga Super Indonesia 2026-2027. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Wassalam, ciao.